Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya di channelku ini Ega Pratama Official. Dan bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki bagi kalian lagi kena masalah, lagi kena musibah ataupun ya percikan-percikan dunia, semoga cepat terlewati dan bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan ya guys, kali ini aku akan membawakan sesuatu yang menarik dan semoga ini bisa membagikan semangat kalian lagi agar bisa kreatif lagi ke depannya. Dan ya ini adalah mungkin konten yang bisa membuat orang lain tuh tahu bagaimana kamu akan bertindak. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Jumpa lagi bersama aku Ega, dan ya seperti biasanya sebelum masuk ke inti videonya aku tadi udah salam-salam dulu ya. sorry lupa. Dan kita langsung aja masuk ke inti videonya, dan tema kali ini adalah berjudul tentang menahan diri ya. Alasan kenapa Sagittarius selalu saja menahan diri dan dia terlihat bodoh, dan kenapa dan alasannya itu kenapa ya. Sama aja sih. Oh yes, dan ya menahan diri adalah salah satu sifat ataupun pilihan dari masing-masing orang agar dia tidak mengeluarkan hal-hal yang membuat kekacauan, mungkin hal-hal yang membuat orang lain atau dirinya rugi, dan hal-hal yang membuat yang semuanya tadi sudah berjalan dengan lancar hancur seketika. Jadi penuh pertimbangan untuk seseorang agar bisa menahan diri, dan nggak semua orang bisa menahan diri. Dan ya ada kalanya orang menahan diri itu karena dia ingin melindungi seseorang di belakangnya, bukan untuk dirinya sendiri. Bukan berarti dia takut ataupun dia tidak berani sama kamu, tapi dia memperhitungkan orang-orang yang di belakang kamu, orang-orang yang selama ini mencintai kamu, orang-orang yang di belakang dia yang menurut dia harus jaga. Yang dia jaga bukan fisiknya, melainkan hati dan air matanya. Seseorang yang mementingkan perasaan orang lain meskipun jauh, itu adalah orang hebat menurut aku, karena orang-orang itu akan selalu selalu berpikir dalam setiap tindakannya sih. Tapi kalau orang-orang yang langsung menggebu-gebu saat itu juga, itu termasuk orang bodoh sih menurut aku, karena ya tidak ada emosi yang harusnya tidak bisa dikalahkan. Semua emosi bisa dikalahkan, tangisan, canda tawa, bahkan amarah pun bisa dikalahkan ya. Dan menahan diri biasanya dilakukan juga oleh Sagittarius, dan ada beberapa hal yang membuat Sagittarius tuh berpikir dua kali untuk melepaskan apa yang dia punya. Maksudnya auranya, kebenciannya, kemarahannya, dendam dan rasa sakitnya, semua itu sebenarnya dia punya. Tapi alasan Sagittarius itu sama, dia ingin menjaga orang-orang yang di belakangnya, dia ingin menjaga orang-orang yang takut kehilangan dia. Jadi orang-orang itu dia jaga dalam kondisi apapun itu. Setiap tindakan orang lain kepada Sagittarius itu selalu dianggap Sagittarius seorang pecundang, dan dia nggak berani melawan apapun, dan dia cenderung bisa bilang lemah ya gitu ya. Tapi menurut Sagittarius bisa saja melakukan apapun, bahkan dia bisa senekat apapun yang nggak akan kamu bayangkan. Mungkin dia akan memotong satu jari kamu ataupun 10 jari kamu, dia bisa melakukan itu. Tapi yang dia pikirkan adalah kalau dia melakukannya, apakah orang-orang yang menyayangi kamu akan tidak terluka? Apakah ibu kamu, orang tua kamu tidak akan terluka? Apakah saudara-saudara kamu tidak akan terluka? Apakah tidak akan ada kebencian yang ada nantinya, meskipun bukan keluarga Sagittarius ya, maksudnya keluarga kamu sendiri yang Sagittarius akan lakukan kepada kamu? Apakah itu semua tidak akan merugikan orang lain? Pasti merugikan orang lain. Jadi gak heran ketika Sagittarius selalu berpikir dua kali sebelum amarah ataupun kebenciannya tuh meledak-ledak ya guys. Jadi itulah alasannya. Terus ada lagi kenapa bang Sagittarius tuh kalau menangis itu berbeda-beda kondisi. Yang pertama, air mata Sagittarius akan keluar ketika rasa kecewa itu ada. Yang kedua, air mata Sagittarius itu akan keluar ketika emosinya itu akan muncul. Dan yang ketiga, ketika dia tidak bisa mengendalikan diri. Ketiga ini benar-benar berpengaruh dengan Sagittarius. Apalagi yang kedua tadi, ketika dia mau amarah, kamu sering lihat deh, kamu ataupun orang-orang lain deh pernah
lihat nggak ketika ada orang yang nggak pernah marah, nggak pernah melawan ketika dibully, dan nggak pernah melakukan apapun respon ketika dia dihakimi, dan ketika dia ingin marah dia selalu menangis. Itu bukan karena dia takut, melainkan bukan karena dia takut dengan kamu ya, melainkan dia takut dengan dirinya sendiri, guys. Dia takut lepas kontrol aja, dia takut, bener-bener takut dalam dirinya sendiri untuk untuk emosi yang tidak bisa terbendung lagi. Tapi ketika dia sudah melepaskan rasa tahan dirinya, dia sudah melepaskan air matanya itu dan benar-benar hilang rasa peduli sama kamu. Aduh, saya tidak akan bisa bayangin deh. Mungkin akan hilangnya dirimu di dunia ini. Ya itulah. Itu keburukan yang benar-benar harus dihindari oleh Sagittarius. Tapi banyak orang yang mensalahpahami bahwa semua Sagittarius melakukan itu hanya untuk dirinya karena dia menunjukkan dirinya itu lemah. Nah, Sagittarius tipikal zodiak yang mempelajari semuanya dan dia suka bertindak dengan apa yang dia tahu dan apa yang dia permainkan. Dia memainkan semua peran di dunia ini karena dia tahu ketika dia menunjukkan kelebihannya, maka akan ada orang-orang yang memanfaatkannya. Lebih baik dia menunjukkan kebodohannya karena cacian itu lebih mudah daripada memanfaatkan lagi, daripada sebuah cacian itu lebih enak ditahan daripada memanfaatkan seseorang. Itu nggak bisa ditahan karena cacian itu mungkin kalau kamu mencaci Sagittarius, kamu menghakimi Sagittarius akan diam. Tapi kalau kamu memanfaatkannya, itu akan timbul rasa benar-benar kecewa banget. Karena ikatan itu bukan memanfaatkan, tapi saling peduli. Itulah kenapa Sagittarius selalu menahan dirinya. Terus, Bang, apakah Sagittarius itu selalu menahan diri ataupun dalam sikon apapun itu? Jawabannya enggak ya guys. Karena di suatu tempat, contoh lah di perantauan Sagittarius kenal orang-orang baru. Dia mungkin akan membuat dirinya berbeda dari kota sebelumnya. Dia mungkin akan cenderung lebih kasar mungkin ya. Mungkin kalau dia tidak ada orang yang dia segani. Dia akan cenderung lebih ke berani kalau tidak ada orang-orang yang dihormati. Karena apa? Menurut Sagittarius, rasa hormat itu lebih tinggi daripada emosi. Kalau kamu bisa menghormati orang lain, berarti kamu adalah raja. Kalau kamu bisa menghargai orang lain, kamu adalah raja. Raja itu patut dihormati, patut disegani, bukan direndahkan. Kenapa Sagittarius kalau kamu ngajak Sagittarius rantau dan Sagittarius itu respect sama kamu, dia tidak akan pernah mengeluarkan amarahnya ketika ada di depan kamu. Karena Sagittarius masih menghormati kamu yang sudah membantunya, yang sudah menjadi perantaranya. Dia tidak akan mengecewakan kamu ya, meskipun kamu sendiri tidak akan pernah menyadari kenapa Sagittarius cenderung lebih pendiam dan tidak neko-neko gitu ya. Itu alasannya. Jadi gak heran ketika orang-orang yang berpendapat seperti itu, dia tidak akan tahu, karena Sagittarius saja yang tahu ya. Terus apakah masalah percintaan ataupun lawan jenis sama gak? Enggak. Aku sudah sering bilang, ketika ikatan pertemanan sama jenis, maksudnya laki-laki sama laki-laki dan laki-laki perempuan dengan perempuan, itu akan berbeda rasanya ataupun emosionalnya ketika berbenturan berbeda jenis. Sagittarius tidak akan pernah bisa menahan ketika berbeda jenis. Menurut aku ini, aku pernah berteman dengan wanita. Caraku berteman dengan wanita itu sama sebenarnya, sama responnya sama dengan caranya adalah ketika aku menjadi teman, aku akan memposisikan teman yang terbaik. Contohnya dari tempat curhat, dari tempat cerita, guyonan, dan ya selalu ada, selalu bantu, selalu respect. Itu semua akan aku samakan. Tapi aku pernah dalam posisi yang sama dengan laki-laki dan perempuan, teman aku laki-laki dan temanku yang perempuan. Tapi yang bedanya adalah yang perempuan ini akan mensalahpahami apa yang aku buat. Seolah-olah aku PDKT dengan dia lah, seolah-olah aku mencari muka dengan dia lah. Intinya pikiran-pikiran yang sebenarnya itu nggak perlu lah. Dan seketika aku nyapa dengan cewek lain, nanti yang cewek yang pertama ini berpikir aku playboy. Terus mau gimana? Atau aku harus jahat gitu, harus cuek. Nanti dibilang red flag, dibilang kekanak-kanakan, dibilang bocah yang nggak bisa mengontrol emosinya. Terus harus gimana Nona, harus gimana gitu. Jadi mulai detik ini, kalau sebisa mungkin aku akan
menjalani ikatan pertemanan sewajarnya aja untuk ke perempuannya, tapi untuk ke laki-laki mungkin aku akan benar-benar lebih tulus dalam berteman, maksudnya membantu, bisa bisa tempat curhat, terus bisa kalau aku bisa bantu kemanapun aku jemput ya aku jemput. Intinya aku akan benar-benar total dalam pertemanan. Tapi kalau untuk ke perempuan nggak dulu deh, karena aku benar-benar nggak bisa kalau berteman dengan perempuan yang mungkin ya, yang mungkin menurut aku dia nggak tahu diri. Dah itu aja lah kalau aku ya untuk saat ini ya. Jadi ya bisa dibilang aku nggak punya temen cewek sampai detik ini. Terakhir aku punya temen cewek itu waktu SMP. Setelah SMP aku nggak punya temen lagi cewek ya, karena aku hanya menghindari hal itu. Dan yang aku hindari adalah perpecahan dalam ikatan pertemanan. Ada yang dia suka, maksudnya teman aku suka dengan teman cewekku ini, dan temanku cewek ini suka dengan aku, sedangkan aku nggak suka dengan dia. Dan alhasil apa, kalian bisa nebak lah, akan ada namanya saling iri, fitnah dan bla 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 di belakangnya. Alhasil ya bentrok satu sama lain, dan ikatan pertemanan itu tidak benar-benar indah lagi gitu. Jadi akan menjadi permusuhan. Jadi di dunia ini yang paling bahaya adalah ikatan lawan jenis, masalah keuangan, dan yang ketiga adalah emosional. Jadi ketiga ini benar-benar harus bisa dikuasai untuk menaklukkan dunia ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk tema kali ini. Mungkin kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Thank you untuk kalian yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi bersamaku, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Jadi aku akan share dengan apapun itu pengalaman aku, dan inilah kenyataannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Yang pertama di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.